Pernah nggak sih kalian dengar kalimat begini? Orang sakti aja bisa kalah sama daun kelor. Entah kenapa dari kecil saya sering banget dengar kalimat itu. Awalnya saya pikir itu cuma mitos atau mungkin bumbu cerita orang tua zaman dulu. Tapi ternyata di balik daun kecil yang sering tumbuh di pinggir rumah itu ada cerita mistis dan fakta ilmiah yang sama-sama menarik buat kita bahas. Jadi beberapa waktu yang lalu saya makan daun kelor. Sayurnya sederhana banget, cuma kuning di sayur bening biasa. Kalau kalian tahu sayur bening bayam, nah rasanya mirip banget kayak gitu. Cuma kali ini yang dipakai bukan bayam, tapi daun kelor. Rasanya tuh seger, agak unik, tapi tetap enak. Dan waktu saya makan itu, saya langsung keinget cerita-cerita mistis tentang daun kelor yang sering saya dengar dari orang tua zaman dulu dan tetangga saya dulu. Dari situ saya mulai penasaran. Apa sih sebenarnya yang bikin daun kelor ini begitu spesial? Dalam banyak budaya di Indonesia, daun kelor dianggap punya kekuatan spiritual. Konon katanya daun kelor ini punya energi positif yang bisa mengusir makhluk halus atau roh jahat. Itulah kenapa di beberapa daerah daun kelor sering ditanam di depan rumah atau bahkan ditaruh di bawah kasur atau di dekat pintu. Katanya biar rumah terlindung dari gangguan gaib. Gak cuma itu, daun kelor juga dipercaya bisa menyadarkan orang yang kerasukan. Beberapa orang meyakini kalau orang yang kerasukan itu bisa segera sadar kalau diusap atau disapuin dengan daun kelor. Ada juga tradisi yang lebih dalam lagi. Daun kelor sering dipakai untuk memandikan jenazah. Tujuannya untuk melepaskan kesaktian orang yang sudah meninggal, supaya rohnya bisa tenang dan gak gentayangan lagi. Bahkan dalam cerita lain, batang daun kelor dipercaya bisa memutus ilmu gaib atau kekebalan seseorang. Jadi kalau ada orang sakti yang katanya kekuatannya bisa hilang begitu disentuh atau dimandikan dengan air kelor. Unik ya, daun kecil yang kelihatannya biasa aja tapi punya makna mistis yang begitu besar di masyarakat. Nah, tapi kalau kita lepas dulu dari hal-hal mistis itu, ternyata daun kelor juga menyimpan keajaiban yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Gak berhubungan sama hal-hal gaib yang tadi, tapi justru berhubungan sama kesehatan dan nutrisi. Daun kelor atau punya nama latin Moringa oleifera dikenal sebagai salah satu tanaman yang dengan kandungan gizi paling tinggi di dunia. Makanya banyak orang menyebutnya sebagai superfood tropis. Yang pertama, daun kelor punya antioksidan yang sangat tinggi. Antioksidan ini berfungsi buat melawan radikal bebas dalam tubuh yang bisa menyebabkan penuaan dini dan berbagai penyakit kronis. Kedua, daun kelor ini adalah sumber nutrisi penting. Bayangin aja, dalam satu genggam daun kelor terdapat vitamin A, vitamin C, vitamin E, kalsium, kalium, bahkan protein nabati yang cukup tinggi. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan kalau kandungan vitamin C di daun kelor bisa lebih tinggi daripada jeruk. Yang ketiga, daun kelor juga bagus banget buat kesehatan tulang karena dia punya kalsium dan fosfor yang berperan penting menjaga kepadatan tulang. Jadi bukan cuma cocok buat orang tua, tapi juga bagus dikonsumsi oleh anak-anak dalam masa pertumbuhan. Selain itu, daun kelor juga dipercaya bisa membantu menurunkan kadar gula darah, meningkatkan energi, memperkuat daya tahan tubuh, dan bahkan membantu menjaga kesehatan kulit karena kandungan vitamin E-nya. Jadi menarik banget ya. Satu daun kecil yang dulu dikenal lewat cerita mistis dan ritual-ritual adat ternyata menyimpan rahasia ilmiah yang luar biasa besar. Mungkin dulu orang zaman dulu belum bisa menjelaskan secara sains, tapi mereka udah ngerasain manfaatnya secara langsung. Makanya daun kelor ini jadi bagian dari budaya dan kepercayaan mereka. Sekarang kita hidup di zaman yang modern bisa melihat dari dua sisi itu. Satu sisi penuh mistis dan kepercayaan lama, satu sisi lagi penuh fakta ilmiah dan bukti nyata. Dan dua-duanya sama-sama bikin daun kelor jadi tanaman yang istimewa. Jadi menurut kalian gimana? Apakah daun kelor sebaiknya dikonsumsi tiap hari atau cukup dijadiin lauk buat selingan aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.
Dan kalau kalian pernah punya pengalaman unik tentang daun kelor, baik mistis ataupun yang berhubungan sama kesehatan, boleh banget dibagi ceritanya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa buat klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap sehat dengan cara yang alami. Nama saya Denny S. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.